Oke semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Hari ini kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul The Handmaiden. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu, like dan share ke teman-teman kalian semua. Film ini disutradarai oleh Park Chan-wook. Film asal Korea ini dirilis pada tahun 2016. Film The Handmaiden merupakan film yang terinspirasi dari novel yang berjudul Fingersmith, karya Sarah Waters. Sutradara Park Chan-wook mengubah setting dari era Victoria Inggris menjadi zaman Korea di bawah kolonial Jepang. Penasaran dengan ceritanya? Tonton video ini sampai habis. Karena ceritanya yang cukup panjang, jadi saya membaginya menjadi 2 part agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Cerita bermula ketika seorang gadis Korea yang sedang menggendong bayi harus pergi ke rumah orang Jepang untuk menjadi pelayan di sana. Gadis ini kemudian diantarkan ke rumah orang Jepang tersebut, namun karena saking jauhnya, gadis ini sampai-sampai tertidur hingga hari menjadi malam. Setelah sesampainya di depan gerbang rumah, gadis ini pun terbangun karena mengira sudah sampai. Namun ternyata rumahnya masih jauh. Sesampainya di sana, dia disambut oleh pembantu senior di sana, dan dia diajak keliling sambil mengenalkan setiap bagian-bagian rumahnya. Di sini kita bisa mengetahui kalau nama gadis ini adalah Okjo mungkin ya. Namun diubah menjadi Tamako, mungkin supaya terdengar seperti nama orang Jepang. Tamako bekerja di sana sebagai pelayan pribadi Nona Hideko. Pembantu senior itu juga menjelaskan kegiatan sehari-hari Nona Hideko, dan juga dia diberi kamar yang sangat kecil. Padahal rumah itu sangat besar hingga menyerupai istana. Pembantu senior itu kemudian menjelaskan alasan kenapa dia ditempatkan di sana. Karena kamar itu bersebelahan dengan kamar Nona Hideko, dan Nona Hideko sering terbangun di malam hari karena penyakitnya. Dan benar, baru saja Tamako tidur, Nona Hideko bangun. Kemudian Tamako menjelaskan kalau dirinya adalah pelayan barunya yang menggantikan pelayan yang lama. Nona Hideko mengatakan kalau dia melihat hantu bibinya yang meninggal bunuh diri di pohon sakura itu. Kemudian Tamako memberikan obat Nona Hideko agar dia tenang dan menyanyikannya lagu tidur. Keesokan harinya saat Tamako sedang sarapan bersama pembantu lainnya, dia dibully oleh pembantu lainnya dengan menyembunyikan sebuah sepatunya. Alhasil dia menemui Nona Hideko dengan hanya 1 sepatu, karena yang lagi satunya disembunyikan entah di mana. Di sana Tamako disuruh membacakan surat lamaran yang Tamako bawa. Namun, ternyata Tamako ini buta huruf alias tidak bisa membaca. Lalu Hideko bertanya mengapa sepatumu hanya sebelah. Dan kemudian, Nona Hideko menunjukkan koleksi sepatunya dan memberikan salah satunya kepada Tamako. Nona Hideko mengatakan kalau dia akan pergi karena ada latihan membaca. Tamako pun ingin ikut mendampingi. Namun, Nona Hideko menyuruhnya diam saja di sini dan menyuruhnya menjemput di perpustakaan saat siang nanti. Tamako melihat-lihat seisi kamar Nona Hideko. Di sana, dia melihat perhiasan Nona Hideko. Lalu dia membuka lemari pakaiannya dan melihat banyak baju bagus di sana. Tidak hanya itu, Tamako juga mengambil dan mencoba semua koleksi topi milik Nona Hideko. Singkat cerita, karena sudah siang, Tamako pergi ke perpustakaan seperti kata Nona Hideko. Namun karena masih baru, dia tidak mengetahui kalau ada ular di perpustakaan itu. Untung saja paman Hideko memperingatinya. Sesampainya di kamar, Hideko langsung mual-mual karena buku-buku yang dibacanya. Singkat cerita, karena Pangeran Fujiwara akan datang, Tamako langsung memandikan Nona Hideko. Di sini Tamako memandikannya seperti bayi disirami sabun, bunga, dan memakan permen. Karena permen yang dia makan, giginya pun menjadi runcing. Lalu Tamako pun menggosok-gosok giginya Hideko. Disinilah bagian terbaik dalam film ini. Kalian bisa melihat gunung dan bagian bawahnya Hideko tanpa sensor. Wadidaw, tapi untuk video saya bakalan sensor karena ini adalah dolar kuning. Singkat cerita, datanglah Pangeran Fujiwara. Hideko pun berdandan sangat cantik untuk menyambut sang pangeran. Lalu, sang pangeran pun melihat Tamako dan berbincang-bincang. Kemudian sang pangeran memberikan Tamako sebuah koin.
Beberapa saat kemudian, ketika Tamako sedang melayani Nona Hideko, Tamako dipanggil oleh Pangeran Fujiwara untuk membantunya mengerjakan tugas di ruang istirahat. Ketika mereka sedang berdua, Pangeran melakukan hal kocak. Ternyata, Pangeran Fujiwara dan Tamako sudah saling mengenal. Wadidaw. Tamako kemudian melemparkan koin yang diberikan tadi karena mengetahui kalau itu koin palsu. Di sini diperlihatkan flashback kalau nama asli Tamako adalah Nam Sok-hee. Di flashback itu juga dikatakan kalau Tamako dibesarkan oleh Bok-sun, seorang penipu ulung. Ketika sedang mengasuh bayi, datanglah Pangeran Fujiwara. Dan ternyata Pangeran Fujiwara juga seorang penipu. Wadidaw. Kemudian dijelaskan kalau sang pangeran ini mengatur rencana agar bisa menikahi Hideko. Karena Hideko adalah anak yatim piatu yang berarti semua kekayaannya di rumah itu adalah milik Hideko. Dan Fujiwara ingin mengambil semua kekayaannya dan setelah menikahinya, Fujiwara akan menaruh Hideko ke rumah sakit jiwa. Untuk memudahkan rencananya, Fujiwara menyuruh Tamako bekerja sebagai pelayan miskin di sana dan membantu agar Hideko jatuh cinta ke Pangeran Fujiwara. Tapi ternyata paman Hideko juga ingin menikahi Hideko agar mendapatkan hartanya. Balik ke masa sekarang, Pangeran Fujiwara memberikan isyarat ke Tamako jika dia mengatakan matang. Maka Tamako akan mencari cara agar mereka bisa berduaan, maka dia akan memangsanya. Ngertilah ya apa yang dimaksud memangsa. Kalian sudah pada ngerti pasti. Keesokan harinya, Hideko sedang ada latihan melukis bersama Pangeran Fujiwara. Di sanalah Fujiwara mengeluarkan rayuan-rayuannya dan Hideko sampai-sampai Tamako yang mendengarkannya ingin muntah. Lalu Fujiwara pun mengakhiri latihannya bersama Hideko dan memberi syarat matang. Lalu setelah latihan melukisnya, Hideko pergi berjalan-jalan bersama Tamako. Di sini Hideko curhat bahwa ibunya mati ketika melahirkannya dan dia merasa bersalah atas kematian ibunya. Lalu Tamako menyanggah perkataan Hideko dan berkata, 태어나는 게 잘못인 아기는 없어요. Lalu setelah curhat berdua, Tamako pergi meninggalkan Hideko dengan alasan akan mencari jamur. Padahal tujuan aslinya adalah membuat Hideko dan Fujiwara bisa berduaan. Di sore harinya, Tamako melakukan hal yang sama, yaitu membuat mereka bisa berduaan. Namun ketika Tamako melihat mereka berdua, dia merasa kesal karena kelakuan Fujiwara yang berlebihan. Dia pun melampiaskan amarahnya dengan melempar jamur yang dia petik. Keesokan harinya, Pangeran Fujiwara mengajak Hideko pergi melukis di atas bukit. Kemudian, Pangeran Fujiwara menanyakan apakah Tamako membawa cat air. Tamako pun menjawab, tentu saja. Namun si Fujiwara ini malah menyuruh Hideko turun mengambil cat minyak, padahal mereka sudah hampir sampai di tempat tujuan. Tamako pun pergi menuruni bukit dengan terburu-buru untuk mengambil cat minyaknya. Namun sesampainya Tamako di atas bukit, dia melihat Pangeran dan Hideko sedang berciuman mesra di atas batu besar. Setelah melihat itu, Tamako pun pergi. Di sana kurang jelas apakah Tamako ini memiliki perasaan pada Hideko atau dia hanya merasa kasihan karena Hideko sudah ditipu. Di malam harinya, Hideko meminta Tamako untuk menemuinya tidur karena Hideko takut akan mengalami mimpi buruk. Lalu ketika sedang tiduran, Hideko curhat ke Tamako. Hideko mengatakan kalau dia dilamar oleh Pangeran Fujiwara. Dan di bulan ini, ketika pamannya akan mengunjungi tambang miliknya, mereka ingin lari ke Jepang. Kemudian Tamako pun menanyakan jawabannya Hideko untuk lamaran Pangeran Fujiwara. Hideko menjawab kalau dia akan memikirkannya terlebih dahulu. Lalu Hideko juga bertanya apa yang diinginkan laki-laki. Tamako pun bingung mengapa Hideko menanyakan hal itu. Lalu Hideko mengulangi pertanyaannya. Saat malam pertama, apa yang harus aku lakukan? Aku sama sekali tidak tahu. Sejujurnya aku masih polos. Kemudian Hideko bertanya lagi, apakah pertama-tama harus ciuman? Tamako pun mengangguk dan mengatakan kalau selanjutnya mereka saling berpelukan. Karena saking penasarannya, dia terus menanyakan hal-hal tentang malam pertama. Kemudian Tamako memutuskan untuk mempraktikkannya secara langsung. Wadidaw. Ingat disensor bro. Tamako lalu mengambil permen dan melapisi mulutnya dengan permen. Kemudian dia mulai mencium Hideko. Karena adegan selanjutnya terlalu vulgar, jadi saya memutuskan untuk men-skip bagian ini saja, oke? Jadi mohon dimaklumi. Jika kalian penasaran dengan adegannya,
kalian bisa langsung menontonnya di filmnya dengan cara download sendiri. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. Keesokan harinya Hideko melakukan rutinitas biasanya, yaitu latihan melukis bersama Pangeran Fujiwara, dan Tamako dijadikan model untuk lukisannya. Disinilah si Fujiwara mulai meraba-raba bagian tubuh Hideko. Awalnya Tamako hanya diam saja, namun lama-kelamaan dia mulai kesal dengan tingkah si Fujiwara. Melihat hal itu, Fujiwara menyuruh Tamako pergi mencari kesibukan lain agar Fujiwara bisa berduaan dengan Hideko tanpa ada gangguan. Namun kali ini Tamako malah menolaknya dan mengacaukan rencana Fujiwara. Setelah latihan melukis, Fujiwara menemui Tamako dan mengatakan kalau Tamako telah mengacaukan rencana padahal Hideko sudah matang. Kemudian Fujiwara mengancam Tamako kalau dia akan memberitahu Hideko bahwa Tamako hanyalah seorang pencopet. Dan Tamako malah balik mengancamnya, dan dia mengancam kalau dia akan memberitahu Hideko kalau Fujiwara hanyalah bangsawan palsu dan dia hanya seorang petani dan dukun. Lalu Fujiwara mengungkit tentang Boksun, orang yang merawat Tamako hingga besar. Lalu Fujiwara berkata, 빈손으로 가봐 얼마나 실망들 하겠어? 금이 환영해야지. 응? Tamako pun mengurungkan niatnya dan akan mengikuti rencana Fujiwara kembali. Singkat cerita, Hideko akhirnya menerima lamaran dari Fujiwara dan akan menikahi lari ke Jepang dengan syarat si Tamako harus ikut ke sana. Tepat pada hari itu juga pamannya Hideko pergi ke pertambangannya dan merupakan kesempatan Hideko lari dari pamannya. Di malam harinya, Hideko bersama Tamako diam-diam pergi dari rumahnya, lalu mereka dijemput oleh Pangeran Fujiwara di sebuah danau menggunakan perahu. Lalu mereka pergi ke Jepang menggunakan kapal laut dan kereta api. Keesokan harinya, mereka telah sampai di tempat tujuan. Tempat itu merupakan sebuah kuil di mana Fujiwara dan Hideko akan menikah. Dan pada malam harinya mereka melakukan pernikahan di sana. Setelah proses pernikahan selesai, mereka menginap di sebuah penginapan yang tidak jauh dari kuil itu. Ketika Tamako sedang menyiapkan tempat tidurnya Hideko, tiba-tiba Hideko memegang Tamako lalu menciumnya. Dan secara refleks si Tamako mendorongnya. Tak lama kemudian datang si Fujiwara dan menyuruh Tamako keluar. Keesokan harinya Tamako pergi melihat Hideko dan dia melihat ada bercak darah di kasurnya, yang menandakan kalau mereka berdua sedang, Hideko lagi ngapain sama Fujiwara pada malam harinya. Apalagi ini malam pertama. Main monopoli kah mungkin? Setelah seminggu mereka diam di sana, kondisi kesehatan jiwa Hideko semakin memburuk. Tamako pun pergi menemui Fujiwara dan menyuruhnya membuang Hideko ke rumah sakit jiwa. Karena Fujiwara telah berhasil mendapatkan uangnya. Akhirnya mereka bertiga pun pergi ke rumah sakit jiwa. Sesampainya di sana, si Hideko malah berpura-pura menjadi pelayan dan mengatakan kalau Tamako adalah majikannya yang menjadi gila. Wah, smart people bro. Alhasil si Tamako malah ditahan oleh perawat di sana dan part 1 pun berakhir. Jadi bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, jangan lupa subscribe channel kami ini, aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan informasi video terbaru dari channel kami. Oke, sampai jumpa di next video.